Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya. Semoga kita masih tetap semangat belajar. Pada video kali ini, saya Luki Indra Pradipta akan membawakan materi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia membahas mengenai pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Pada video yang pertama ini, kita akan membahas ginjal sebagai organ dari sistem ekskresi. Ginjal memiliki fungsi antara lain menyaring zat sisa metabolisme dalam darah, kemudian mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, yang ketiga menjaga tekanan osmosis, yang keempat mempertahankan keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, dan yang kelima mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin, amonia, dan yang lainnya. Struktur dan fungsi ginjal kita akan mempelajarinya menggunakan alat bantu gambar yang sederhana ini. Manusia pada umumnya memiliki dua ginjal, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri, yang kurang lebih letaknya berada di sebelah sini, di atas pinggul bagian belakang. Ginjal kurang lebih bentuknya seperti ini. Ginjal ukurannya cukup kecil, yaitu sebesar ibu jari, tetapi bentuknya menyerupai bentuk kacang hijau. Di sini saya gambarkan secara sederhana ginjal kanan dan ginjal kiri. Dari ginjal ini tersalur oleh saluran yang berupa ureter, yang fungsinya nanti adalah menyalurkan urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Sedangkan kandung kemih berfungsi sebagai tempat menampung urin sebelum dikeluarkan melalui saluran uretra. Kemudian pada ginjal itu sendiri terdapat korteks atau lapisan ginjal, lapisan yang melapisi ginjal bagian luarnya disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Kemudian di dalam ginjal terdapat modula yang bentuknya seperti kipas atau seperti jamur. Nanti akan memiliki fungsi masing-masing karena di dalam modula terdapat organ-organ yang lain. Kemudian di dalam ginjal juga terdapat rongga ginjal yang fungsinya adalah menampung urin sesungguhnya sementara sebelum dialirkan melalui ureter ke kandung kemih. Kemudian di dalam medula terdapat bagian-bagian kecil yang memiliki fungsi masing-masing. Di sini juga sudah saya gambarkan secara sederhana bagian-bagian yang terdapat di dalam medula. Bagian-bagian medula saya gambarkan secara sederhana. Yang saya gambarkan dengan ketebalan ini merupakan gambaran dari pembuluh darah. Bagian yang ditunjukkan nomor 1 merupakan kapsula Bowman, dan yang ditunjukkan nomor 2 merupakan glomerulus, dan yang saluran ditunjukkan nomor 3 merupakan tubulus contortus proximal. Kemudian nomor 4-nya yang berupa lengkungan merupakan lengkung Henle, dan yang saluran ditunjukkan nomor 5 merupakan tubulus contortus distal. Sedangkan saluran yang ditunjukkan nomor 6 merupakan ductus collectivus. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, glomerulus merupakan tempat penyaringan darah. Kemudian tubulus contortus proximal merupakan tempat terjadinya reabsorpsi dalam proses pembentukan urin. Sedangkan lengkung Henle menghambat agar aliran urin tidak kembali. Kemudian saluran tubulus contortus distal, tempat terjadinya augmentasi pada proses pembentukan urin. Berikutnya, proses pembentukan urin. Pembentukan urin terdapat 3 tahap. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi.
dan yang ketiga augmentasi. Tahap yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama ini terjadi pada glomerulus. Hasil penyaringan ini berupa filtrat glomerulus atau urin sekunder yang berupa asam amino, garam, gula, urea, kalsium, kalium, dan zat lainnya. Kemudian hasil penyaringan pertama ini masuk ke dalam saluran tubulus contortus proximal dan terjadi tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua disebut dengan reabsorpsi. Tahapan reabsorpsi atau penyerapan kembali ini terjadi pada saluran tubulus contortus proximal. Zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, garam, kalsium, dan yang lainnya diserap kembali melalui celah-celah kecil pada saluran tubulus contortus proximal. Dan pada tahap ini dihasilkan urin sekunder yang akan diteruskan melalui lengkung Henle menuju saluran tubulus contortus distal. Tahap pembentukan urin yang ketiga berupa augmentasi atau penambahan zat-zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Tahap yang ketiga ini terjadi di dalam tubulus contortus distal. Di dalam saluran tubulus contortus distal terdapat penambahan kembali zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Hasil dari tahap yang ketiga ini berupa urin yang sesungguhnya. Urin yang dihasilkan dari proses yang ketiga atau tahap yang ketiga ini disalurkan melalui ductus collectivus menuju rongga ginjal yang ditampung sementara sebelum dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah urin berkumpul dalam kandung kemih kurang lebih dengan volume 200 hingga 300 ml, kemudian akan dikeluarkan melalui saluran uretra. Pengeluaran urin dari kandung kemih melalui uretra disebut dengan mikturasi. Kandungan atau komposisi urin yang dikeluarkan dari proses mikturasi ini komposisinya 95% berupa air. Kemudian sisanya berupa zat-zat sisa dari metabolisme. Misalnya amonia, kemudian garam-garam mineral yang tidak terpakai oleh tubuh, kemudian sisa obat yang dikonsumsi, kemudian zat warna urin, dan zat lainnya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya produksi urin. Yang pertama adalah banyak sedikitnya air yang dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua adalah usia. Yang ketiga adalah cuaca atau iklim atau suhu lingkungan. Yang keempat adalah aktivitas. Dan yang kelima adalah banyak sedikitnya garam yang dikonsumsi. Serta ada beberapa faktor lain lagi. Berikutnya adalah gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi, khususnya yang terjadi pada ginjal. Yang pertama adalah batu ginjal. Batu ginjal merupakan massa padat seperti batu yang terbentuk sepanjang saluran kemih. Proses pembentukan batu ini disebut dengan urolithiasis. Batu ginjal terdiri dari kalsium oksalat dan sisanya berupa asam urat, sistein, dan mineral struvit. Batu yang menyumbat ureter, pelvis ginjal, dan tubulus dapat mengakibatkan nyeri punggung. Batu juga bisa menyumbat saluran kemih sehingga urin akan menggenang. Urin yang menggenang akan menjadi sarang bakteri dan dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih. Jika penyumbatan berlangsung lama, urin akan mengalir balik ke saluran di dalam ginjal. Keadaan ini mengakibatkan ginjal menggelembung sehingga dapat memicu kerusakan ginjal. Untuk menghindari terbentuknya batu ginjal,
dapat dilakukan dengan membatasi konsumsi garam, minum cukup air putih, tidak sering menahan buang air kecil atau pipis, dan mengkonsumsi vitamin C. Gangguan atau penyakit yang kedua adalah nefritis. Nefritis merupakan peradangan pada nefron karena infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis dapat mengakibatkan seseorang menderita uremia dan oedema. Uremia adalah terbawanya urin yang mengandung urea dan asam urat ke dalam aliran darah akibat adanya kebocoran pada salah satu saluran dalam nefron. Oedema adalah penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Pencegahan penyakit nefritis yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Misalnya, minum air putih yang banyak, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Pada penderita nefritis, yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya adalah melakukan cuci darah atau pencangkokan ginjal. Gangguan atau penyakit yang ketiga adalah albuminuria. Albuminuria adalah kondisi terdapatnya albumin maupun protein di dalam urin. Gangguan ini disebabkan karena kerusakan alat filtrasi pada ginjal, yaitu glomerulus. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah membatasi konsumsi protein, minum banyak air putih, serta mengkonsumsi buah dan sayur. Gangguan atau penyakit yang keempat adalah hematuria. Hematuria adalah penyakit yang ditandai adanya darah dalam urin. Hematuria ini terjadi ketika ada struktur saluran kemih yang mengalami kerusakan, sehingga darah akan keluar bersama urin. Gangguan atau penyakit yang kelima, diabetes. Diabetes di sini dibagi menjadi dua, yaitu diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Diabetes insipidus adalah penyakit kekurangan hormon vasopressin atau hormon antidiuretik yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Akibatnya, penderita mengeluarkan urin yang berlimpah, bisa mencapai 20 liter per hari. Diabetes insipidus dapat dicegah dengan cara olahraga teratur, istirahat yang cukup, hindari stres, dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak garam, serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Diabetes mellitus atau dikenal dengan kencing manis merupakan penyakit yang ditandai dengan hipergliksemia atau peningkatan kadar gula darah. Diabetes mellitus ditandai dengan gejala poliurea atau sering buang air kecil dalam volume yang besar, kemudian rasa haus yang terus-menerus, dan mudah lapar atau polifagia. Namun gejala awal yang dapat digunakan sebagai indikasi penyakit diabetes mellitus adalah adanya kadar gula dalam urin. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya produksi insulin. Cara mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus adalah mengurangi porsi makan, menurunkan berat badan, menghindari makanan yang mengandung gula dan lemak, serta mengkonsumsi buah dan sayuran. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita sambung pada video berikutnya. Jangan lupa like dan berikan komentar atau saran pada kolom komentar, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.